Jadi mata kita yang terbatas. Nah, jin juga sama. Ketika mata kitanya juga diberi kemampuan menembus gelombang itu ya kelihatan. Jadi artinya bahwa kemampuan kita melihat terbatas, kemampuan berpikir kita terbatas, kemampuan kita bekerja terbatas, kemampuan kita bicara terbatas, kemampuan telinga kita mendengar juga terbatas. Nah, ketika Anda dalam keterbatasan, jangan sok merasa super dong. Iya kan? Enggak ada yang iya. Nah, di sini kan jadi persoalannya ketika orang itu hijabnya adalah seperti Malik bin Dinar kan gitu. Akhirnya kan disuruh oleh gurunya kan suruh ganti baju yang jelek. Mahkotanya suruh dibuang, suruh kain belacu, suruh bawa kacang kalungan kanjak ning pasar bering bawa kacang kokon joget-joget disarawatin ning bocah, diperlakukan seperti orang gila. Setelah itu baru dia sukses. Baru apa yang kau rasakan? Bahwa sekarang saya sudah merasakan betul-betul terhina. Az-zullu taqaqtu zillu. Zulla, saya sudah benar-benar merasakan betapa hinanya saya. Selama ini saya hanya berpura-pura bertawadu saja. Bukan rasio, ya artinya secara fisik dengan panca indera kita ini. Ghaibun itu artinya enggak hadir. Ghaibun bahasa Indonesianya gaib. Ghaibun, ghain ya ba, ghaibun bahasa Indonesia gaib. Jadi dua kata yang ditulis sama kader ini. Ini kan barang gaib. Ghaibun apa ghaibun? Wazannya fa'lun apa fa'ilun? Iya kan? Saya terlepas bukan menyalahkan para mufassirin, tapi saya merasakan sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, saya meyakininya bimana yu'minuna billahi. Paham boleh? Kalau yu'minuna bil ghaibi, sesuatu yang ghaib termasuk jin, malaikat, surga, neraka, siksa kubur kan kalau itu termasuk, apa urusannya dengan setan dan jin? Percaya serok beli miskin mah. Yu'minuna billah. Allah itu juga disebut ghaib. Ghaibus samawati wal ardi. Jadi artinya bahwa demit itu gaib. Apa perlu kita yakinnya? Tuyul gaib. Nggak ada urusan, nggak ada urusan belum tuyul itu masih nggak urusan betul-betul itu. Jadi kan karena Pak ghaibun. Kalau di sini sekolah absen murid, kalau ada bilangnya hadir. Kalau tidak hadir namanya ghaib. Jadi kegaiban sih sesuatu yang gaib selain Allah dan selain yang perlu diyakininya. Wa bi malaikati wa kutubihi dan sebagainya kan gitu. Wal yaumil akhir. Selain yang itu, ya mau persilakan enggak udah. Kalau kita kepada malaikat, ya karena ada penekanan khusus harus membayar juga. Saya kira jadi pengertian gaib itu ya kalau dalam kitab tafsir ya termasuk surga, neraka, malaikat kan begitu. Iya kan gitu ya, saya juga baca. Tetapi saya pasnya itu allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu allazina yu'minuna billahi. Karena yang betul-betul ghaib itu hanya Allah. Yang lain mah ghaibnya nisbi. Iya kan? Karena pada gelombang lain, karena di tempat lain, karena mata kitanya tidak melihat, namanya juga ghaib. Itu aja persoalannya. Ya kita beli lawan dari nguntap mending. Kadang-kadang kebebasan berpikir itu dibatasi dengan nguntap tata kerama. Kita Kita kembali lagi tentang masalah bagaimana seorang mursyid mampu mendeteksi, mampu melakukan diagnosa. Hijab murid itu kan berbeda-beda. Maka ya shock terapinya juga ya berbeda. Pak Edi terhijab, Pak Haji Juhadi terhijab, sejen hijab ini. Maka Pak Edi mah bisa padang gitu, bahkan duitnya akeh kan. Soalnya lagi bakar utangnya kan, begitu pur utangnya Pak Adun plong jaga digado. Iya, nembek kelingan batu, kelingan uang melarat iya. Tinggal buru-buru ke rumah, mangan masih kurang, ya kan. Jadi ya, Haji Sulaiman hijab.
Yakin nggak bahwa di dalam kitab-kitab mungkin tidak dijelaskan, tapi di lapangan saya menemukan bahwa hijab ternyata ada satu hijab yang unik, sehingga anak didik ini sulit sekali menembusnya, yaitu rasa ketakutan terlalu besar. Angel teman kan, perandang perinting. Saya cek dong goni, saya monitor kamu, yang punya berkaton sih, masuk untuk katon baik. Jadi artinya ya itu meremang-remang aja bulu remangnya ketika di tengah hutan itu. Tak orang yang masih uji baik. Padahal ini Mas Epeng sebagai saksi. Malam itu saya bunuh ular, yang aturannya nggak boleh bunuh karena dicengganya. Bunuh aja Mas Epeng, dan itu akan mau menggigit Pak Yunus kan. Maksudnya pagi-pagi cerita tadi malam ada ular mau menggigit saya emang. Bisa paten sudah membungi itu. Baru saja ya baru tuh. Cara udah pribadi ya embuh. Ini kan saya buktikan bahwa kamu saya monitor. Ya masih wajib aja. Saya kan tidak boleh. Sekarang saya memonitor kamu bukan hanya kamar gubuk yang gelap gulita, bukan hanya memonitor gerak tangan dan kakimu, bukan memonitor zikiranmu, tapi juga saya monitor mimpi-mimpimu setiap malam. Benar, jadi masih urip maksudnya. Itu masih urip maksudnya. Saya kumpulkan pagi-pagi, saya ceritakan kamu mimpinya ini semuanya. Yang masih budi baik sih, yang minimal kan kalau kita merasa ada yang monitor kan tenang beli. Ya artinya bahwa ya memang. Jadi akhirnya lama-lama menjadi berpikir kembali bahwa ternyata ketika seseorang itu terlalu sering membuktikan kehebatan-kehebatannya, percayalah muncul juga kesombongan. Iya, yakin turun pangkat mana makanan mah? Kopral mana? Awit mereka, mereka takut komando. Nggak ada yang baca mana kopral ini. Ya itu makanya. Jadi memang perlu. Jadi memang serba sulit kita juga sebagai mursyid juga menghadapi berbagai kesulitan. Ya, dan ujung-ujungnya sih tetap nantinya bila talabin, ya kan, wala kasabin, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, hanya berdasarkan kepada rahmat Allah saja. Kehendak Allah juga pada akhirnya kita hanya berpantas saja kok. Lamun sih ada di wong bener kan. Ya karena oleh dia sungguh Allah, bukan karena bimbinganku kok. Yang kita betul tentu sih, tidak main yang baik. Jadi kita pasang dari sudah di wong bener kan. Menurut sirah kita bisa di wong bener. Perasaannya kok nah. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa kita masih nembe lagi garap mulai belajar benar. Kurang beli semua itu. Masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Jadi masih ada mau kita mah ya temenanan pengen bener lagi dari kibamane tanya mana kita beri kapok kita mah kibamane tanya mana bahkan tak lulus bundas ke apa tidak bisa melakukan beli dan tak kuliah itu tidak belangnya. Itu satu bukti bahwa kamu nekat harus bisa berjalan. Ketika kamu kapok takut dengkulnya korengan lagi, sampai sekarang tidak akan bisa berjalan. Makanya innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana adalah satu hal yang sangat aplikatif kok. Jadi kembali kepada kamunya bener-bener niat benernya gitu aja kok. Bener-bener beli pengen bener ya ya sekarang di setor ya memang di penghujungnya mah. Nah makanya jadi sampai hambatan-hambatan hijab itu sendiri, ada hijab pada dirinya, ada juga hijab pada lingkungannya, godaan-godaan di sekitarnya. Masya Allah, sampai tekan rapi jalur pegatan gitu ngantuk. Iya, ketidakmampuan melihat kebenaran. Ajazuna an ru'yatil haqqi. Ketidakmampuan kita melihat kebenaran, melihat hak. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas. Sanurihim ayat. Iya, ngawulan sesama manusia. Iya, sampai pegawai negeri abdi negara, ya pemurtadan begini.
Ya tolong sebut aja pegawai negeri lah, jangan abdi negara dong. Semua kan Abdullah ini. Masa abdi negara? Memang konotasinya kalau pengabdian itu tidak minta imbalan. Lamun ini karoan ngerti boleh. Kerja bakti atau gorol orang yang nggak ada bayarannya. Tetapi percayalah bahwa Allah sendiri menjanjikan bahwa semua kebaikanmu tidak akan kusia-siakan, dihitung. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Enggak ada kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan lagi. Allah selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan akan diberi balasan. Itu kan Allah. Sudah jadi mubalagi ajak aja Gusti Allah menjadikan ganjaran dulu sudah mah. Kayak pangeran baik ganjaran udah kandangnya kok. Jadi kadang-kadang kita berperilaku seperti Allah juga. Untuk kena ganjaran tuh. Wah ini kalkulator meleduk pindo ngitung ganjaran. Ya iya. Nah ketika saya setiap bersama nggak pernah cerita ganjaran, ya disemokan juga awal-awalnya mah kan gitu. Picu ngaji belakang kanda ganjarannya sampai ditinggal selapangan kebok ribuan orang tinggal dari papat karena saya dipaksa suruh sairan. Sairan apa suara berak mengenan ya lucu-lucu kajeng kita duduk bodoh gitu ya ganjaran kita duduk pangeran iya kan ya sampai akhirnya ini kejadian sesungguhnya ya bukan apa-apa. Jadi kita selagi masih anas yang duduk di kursi terus ngajinya kecuali bakal balik ke masih ngomong ke kursi. Bayangkan 10 tahun baru hijab itu terbuka, baru orang merasakan enaknya ngaji pakai sarung. Nembeh 10 tahun kata napasnya ya bukan hal yang mudah. Berarti 10 tahun belajar bener ya. Jadi memang semua yang wa irsyadu ustadzin wutul zaman. Jadi ada guru yang mursyid dan juga memerlukan waktu yang lama juga. Ini menghilangkan rasa takut saja sudah sulit, belum menghilangkan kesombongan, ya kan, belum menghilangkan kemalasannya, belum menghilangkan banyak sekali berlapis-lapis. Nah, itu kan dari diagnosa kita ini kan tidak seperti dokter. Ya, jadi yang penting gini, silakan baca benar. Setahun belum, terus 2 tahun terus, siapa kelebarin mah. Nabi Musa bayar, dongolah pengen telung sirah pun. Kanya Nabi Musa mang dongolah pengen telung sirah. Iya, kanya Nabi Musa, hari ini anzur ilai. Enggak dongolah pengen telung, kenapa? Ketika belajar sifat Allah pun saya kecewa lagi. Kenapa sih Allah dibatasi hanya 20? Ya Rasul 13, dan Maturidi kan 13. Kalau Asy'ari kan 20. Ya kali wujud kita bakal apa? Tapi ampun. Ya sekedar lafaz-lafaznya hafal wujud kita bakal saja. Ketika saya tanya, ya Allah wujud ada. Maksudnya apa ada? Ya ada. Ya maksudnya apa? Ketika engkau tahu Allah itu ada, pernahkah engkau membuktikan keberadaan dirimu? Eksistensimu di mana? Enggak ada sih. Membuktikan sirah mati langsung nangis ya masih kehilangan. Berarti kehilangan kamu enggak? Kalau tumbang menyuruh kaul dia perangan. Saya nadar, modal kapan bubur bang putih. Berarti wujud juga keadamika. Jadi ngerti mukhalaf lah hawadisi. Maksudnya apa? Ya beda orang. Khususnya pakai pidato di Luzidun MZ. Kalau saya tidak mah. Ya berarti kan beli paham kan? Mau ngapa aja. Jadi saya prinsip cara belajar mengkononku. Iya, ya artinya bahwa disitulah kadang-kadang permasalahan teologi sendiri juga kita sebenarnya terjebaknya itu dari sejak awal lah munculnya ilmu kalam itu, yaitu produk daripada mereka yang telah melakukan kontak budaya dengan peradaban Yunani, sehingga didominasi oleh pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Socrates dan Plato 3 ya. Sebab kalau Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras mah sebetulnya bukan mereka 3 ini tokoh yang membangun pemikiran.
Ya keuntungannya besar ya, misalnya ilmu nahu, ilmu balaghah segala macam kan dari karena itu pemikiran Yunani itu. Tapi ketika sentuhan kepada ilmu akidah menjadi mentah, ya betul makin ujung-ujungnya kan begitu. Ya sekarang ya itu proses sejarah ya saya mau bilang apa ya udahlah nggak ada masalah. Jadi artinya kembali bahwa kalau kita yakin sesuatu itu ada, ya jangan terlalu meminta harus dibuktikan secara fisik. Di dalam diri kita saja, kata dokter ada, tapi kita ini kan nggak ngelihat, nggak tahu kan, ya kan begitu. Bahwa roh yang ada pada diri kita saja juga kita tidak bisa membuktikannya. Jadi kamu ada rohnya enggak? Ya ada, yakin, mana buktinya? Ya tetap belum bisa membuktikan kok. Yang ada kan hanya gejala-gejalanya aja. Ya kan gejalanya ada, bisa berdiri, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Aja dodor entut tanah beli. Gunawan mana Bu ya? Priben. Punya kopi cirit. Begini ya, kita kembali pertanyaan yang awal tadi itu bagus sekali pertanyaannya. Kiatnya bagaimana? Sebetulnya yang memberikan bagaimana kiatnya itu bukan murid ya, tapi mursyid. Murid cuma tinggal menjalan aja. Cuma persyaratan satu yang tidak boleh ditawar-menawar. Kalau murid itu terhadap mursyid itu sikapnya harus ka'annaka mayyitun baina yaday ghasilihi, seperti mayat di tangan lebih diwalik nur beli didodokna ini sudah masih ngelawan bayi. Kok perlu boleh kang aja juga deh kok ribet. Bakal cari masjid aja ya ngelawan sih. Ya udah murid tasawuf itu murid bahasa Indonesia al-murid wal mursyid gitu. Nah sesungguhnya kalau itu saja bisa dibuktikan kepatuhan kedisiplinan tinggi, tentara aja bisa satu market. Kok tentara bisa kenapa kamu enggak? Siap. Enggak ada, akan tetapi ditajong ini. Ini kesulitan gitu. Nah ketika dia sudah menjadi murid yang baik, nah baru kita juga melakukan diagnosis itu lebih akurat. Mendiagnosis penyakit fisik seorang dokter umum ketika telinga kamu sakit diperiksa, disoroti baterai, ya kan, sampai cungure, tenggorokannya, bukan nyambung karena masalah THT kan nyambung, hidung mulut ini kan sama salurannya itu, barangkali di pembekakan di ini juga ada pengaruhnya, napasnya diperiksa dan sebagainya. Itu dengan mudah dan cepat, hanya beberapa menit dokter bisa mendeteksi bahwa Anda sakitnya ini, langsung kasih saya obatnya ini, ya kan begitu. Tetapi kalau sakitnya sakit jiwa, dan saya banyak berpengalaman dalam melakukan diagnosis penyakit jiwa, ya artinya jujur aja kan, pondok saya dulu kan sebelum santri kan isinya orang gila dulu ini. Orang gila semua. Iya, nah ketika saya mendiagnosis apa penyebab penyakitnya, nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari, berulang-ulang sampai berminggu-minggu baru ketahuan. Kenapa kesulitannya mendiagnosis penyakit jiwa itu sulit? Satu, ketidakjujuran. Dan yang ditanya bukan orang yang sakitnya saja, tapi ibunya, bapaknya, anaknya, tetangganya, suaminya, semuanya diperiksa semuanya. Apa penyebabnya? Iya kan? Lalu yang diobatinya juga semuanya nggak bisa. Kalau suaminya nggak mau ya sulit. Kalau ibunya tidak mau merubah perlakuan terhadap anaknya ya sulit. Ya juga nih itu. Dan seringkali itu ketidakjujurannya adalah karena masalahnya ya mungkin tabu, mungkin juga aib, mungkin nggak ada seorang stres anak itu yang sebabnya diperkosa oleh bapaknya. Mungkin nggak bapaknya bercerita dia tuh Pak Kiai karena saya perkosa, ada nggak mungkin kan. Bagaimana kita harus cerdik mendiagnosa. Nah makanya ketika ngobatin orang gila itu yang ngoceh lebih enak daripada yang diem. Itu ukurannya adalah kalau penyakit rohani bertahun-tahun kadang-kadang kata salah diagnosis, salah mana bisa sih. Kadang lebih dalam. Kalau orang gila mah jiwa ya mungkin gejalanya sama, ketawa, cengar-cengir, dan jalan sama. Tapi kan penyakitnya berbeda. Kalau penyakitnya saraf juga sama, gila juga.
pelangap lo nggak usah ngering. Tapi kan kalau saraf kan bisa dideteksi secara dini. Dan obatnya ya pisau itu mah. Iya kan, disambung lagi. Karena apa? Karena neuroreceivernya putus, jadi sambung udah pasti. Iya, tapi kejiwaan apa? Ya soalnya persoalan rohani. Nyambungnya ke apa? Memulihkan kesehatan rohani dia tuh bagaimana caranya? Pakai leding apa? Dan ya justru karena itu. Jadi ketika Anda bertanya bagaimana kiatnya, ya itu salah satu yang menjadi kesulitan kami. Jadi jangan dikira bahwa mursyid itu sekedar membimbing seperti thariqah, nyawiridan kian kiping 10, kulune ping 300. Ya bukan itu mah thariqah lainnya. Ya kalau thariqah mah sekedar aurat, azkar, ya kan masih dalam malam, iya. Kalau ini kan ceritanya lain. Makanya jadi sementara gitu, masih sementaranya, kita juga sementara juga sih. Yang paling efektif adalah pendekatan rasional dahulu, bukan sekedar cuci otak atau indoktrinasi yang tanpa pemahaman. Jadi pemahaman aja dulu, dengan harapan setelah Anda paham, pikirannya terbuka, barangkali saja lama-kelamaan bisa turun ke hati. Itu aja kok, temu kesadaran diri. Ayo dong, udah. Sekarang dalam pendidikan formal saja, kurang sepira guru nasihatin murid. Tapi yang berger baik, sing jorok angker jorok, semua malas. PR dikerjaan dia beli aja. Kebersihan, sebagian dari iman, gak tembok. Yang berkotor baiknya. Ya karena itu saja yang frekuensinya lebih banyak setiap hari. Itu kan ternyata kan ujung-ujungnya kan nasihat-nasihat kosong, itu sebenarnya tidak pernah menyentuh psikomotorik. Nah, bagaimana supaya kita menyentuh psikomotorik? Ya bukan dengan pelajaran di depan sekolah, bukan dengan semboyan dengan slogan-slogan an-nazafatu minal iman dan sebagainya. Singawi cilik mulan ning jero umaki wong tuane ki bahkan apa-apa kagak dibasuh. Ada tumpuk nih pojok sama sagaring. Anak ngisi gagian dicabok kayak bilang masa tekang si garing. Iya kan? Dan di rumah itu juga orang tua juga punya tempat sampah di tempat sering. Setiap kali anak itu buang kertas diambil bapaknya. Nih anjingnya mana anjing lahirnya? Bermaning, dijukut maning, boten kenging metinangnya ikinya mana kaku tuh terus diburu setiap hari seperti itu. Baru dia menjadi terbiasa hidup sehat. Sholat juga sama. Dari mulai kecil kita didik anak kita, dari mulai sebelum sunat, ya kan, sampai selesai sunat, sampai SD dibawa ke masjid, ayo terus ke masjid, diajak tiap hari. Pagi-pagi digedor pintunya, memang subuh. Aman. Pulang sekolah, ayo jam makan dingin, sembahyang dingin. Ayo zuhur dingin. Setiap hari. Baru anak itu terbiasa melakukan. Ya seperti itu toh. Nah makanya dressur itu juga diperlukan. Makanya thariqah itu juga, ya kan gitu. Dengan frekuensi yang tinggi juga bisa efektif. Begitu tak kira-kira. Dan ini kalau Anda bisa merekam ini, bisa dibukukan, ini bisa pengalaman. Ya sekarang saya nanya, wong sugih karo wong melarat ku enak endi? Enak wong melarat. Cerdas. Awit kapan? Begini, yang dimaksudkan al-faqru di sini, ya saya ulasin dengan bahasa saya, bukan berarti harta yang kamu miliki dibuangin, bukan. Tetap dimanfaatkan untuk kebenaran. Hanya saja tulung uang itu dipegang di tangan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, ini yang menyebabkan kamu gak bisa tidur. Ini akan menyebabkan kegelisahan, ketakutan. Nabi Sulaiman adalah al-faqir, tapi dia juga aghnal muluk fil alam, raja terkaya di seluruh dunia. Dia juga fakir. Kenapa?
harta yang dimilikinya nggak pernah dititipkan ke dalam hatinya. Baru masuk ke pikiran saja langsung ditegur oleh Allah kok. Wis tak lalen wirid pikiran sirane, ngiring-ngiring jaran bae kan enggak. Di pagi hari akhirnya masih esok repet-repet pasukan suruh ngambil kuda dari kandang, dipancungin semuanya gara-gara sila mau beli pikiran Gusti Allah kan gitu. Kita tidak mengingkari Rabbana awliyana an-nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Como